أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ahmad. Ayo ikhwah, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tuhfatul Kiram, salah satu syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memfutuhkan kita sehingga kita istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan minta intinya berjuang demi tegaknya agama Allah dan kita berindahnya agama Islam. Yang ketiga, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga daerah kita, menjaga bangsa kita, menjaga hal-hal yang dari murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Bil khusus kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah memberikan ridhonya kepada pondok pesantren kita sehingga dapat manfaat luas bagi umat. Ada jamiah hajat dan jamiah hasan tasibat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita sekarang halaman 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Al-haditsu as-sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36. Apa? Fadlul ijtima'i, keutamaan kumpul, ala tilawatil Quran, terhadap membaca Al-Quran, wa ala zikr, dan terhadap zikir. Di keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ini berkali-kali kita baca sejarah beliau. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, man naffasa, man, seseorang, nafasa, yaitu meringankan, an mu'minin, dari seorang mukmin. Meringankan apa? Kurbatan, yaitu susahnya. Min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan dunia. Nafasa, maka meringankan Allah anhu, darinya. Itu kurbatan, yaitu kesusahan, min kurabi, dari kesusahan-kesusahan yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Waman yassara ala mu'asirin, waman, dan seseorang, yassara, memudahkan, ala mu'asirin, kepada susah. Jadi siapa yang memudahkan dari yang susah? Yassarullah, yassara, yaitu memudahkan Allah alaihi, atasnya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa satara, menutupi. Wa man, dan barang siapa satara, menutupi, musliman, kepada saudaranya seorang muslim, maka apa? Satarahu Allahu, maka Allah akan menutupinya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat.
Wallahu dan sesungguhnya Allah fi auni yaitu di dalam menolong. Allah itu fi auni akan menolong al-abdi hambanya. Maka yaitu selama sesuatu kana ada apa al-abdu seorang hamba fi di dalam auni menolong akhihi saudaranya. Waman salaka dan barang siapa salaka berjalan tariqan yaitu kepada jalan yaltamisu betul-betul fihi di dalamnya, artinya betul-betul dalam mencari ilmu. Fihi di dalamnya apa ilman yaitu untuk menuntut ilmu. Maka sahala akan memudahkan Allah lahu bagi seseorang bihi dengan ilmu itu apa tariqan ilal jannah yaitu jalan menuju surga. Wa ma istama'a qaumun dan tidaklah istama'a kumpul siapa qaumun suatu kaum fi baitin dari rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Untuk apa? Yang pertama yatsluna kitab Allah, yatsluna membaca mereka apa yang dibaca kitab Allah yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu dan kemudian yatadarasunahu yaitu saling memberikan kontribusi, saling belajar bainahum di antara mereka. Makanya kalau Ramadan ini disebut namanya tadarus itu apa? Belajar. Ini kayak gini ini disebut namanya tadarus. Ngaji ini tadarus. Jadi bukan hanya sekedar baca itu. Seperti ini disebut namanya tadarus. Illa kecuali nazalat menurunkan alaihim atas mereka. Apa yang diturunkan? As-sakinatu ketenangan. Jadi barang siapa yang ingin ketenangan maka membaca apa? Baca Al-Quran. Kalau tidak dia belajar. Di mana belajarnya? Di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kalau ujian atau sedang menghadapi apapun, itu kalau belajar jangan di kamar, di masjid. Walaupun di pondok misalnya. Kenapa? Masjid itu tempat paling luar biasa. Kalau kita belajar di kamar ngantuk, habis itu tidur, habis itu sholatnya pasti mundur. Tapi kalau di masjid walaupun tidur dia bangun, betul? Rata-rata seperti itu ya. Maka kawan-kawan biasanya kawan-kawan yang pintar-pintar itu belajarnya di masjid ya. Di masjid. Kalaupun tidak belajar, misalnya belajarnya di bab halaman itu saya, nanti kalau ujian yang keluar biasanya itu. Beruntung. Jadi masih tenang. Yang kedua akan mendapatkan apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyat dan akan diliputi ar-rahmatu rahmat. Wa haffathumul malaikah. Wa haffat dan akan apa? Menutupi sayap malaikat. Menutupi pada mereka siapa al-malaikah? Malaikat. Jadi akan dinaungi orang menuntut ilmu itu. Makanya orang menuntut ilmu itu kalau misalnya meninggal dunia syahid dia. Naik sepeda mau belajar naik sepeda, jatuh meninggal misalnya, syahid.
wa dzakarahum wa dzakara dan telah mengingat hum kepada mereka siapa Allah fiman terhadap seseorang indahu di sisinya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, ya, belajar di rumah Allah, maka Allah akan mengingatnya. Wa man batta'a dan barang siapa yang lamban atau lelet bihi dengannya amalnya, lam yusri' dan tidak cepat bihi terhadapnya, nasabu yaitu nasabnya. Rawahu meriwayatkan hu hadis siapa muslim bihadzal lafz dengan lafaz ini. Maksudnya bagaimana rawi al hadis beriwayat hadis di atas Abu Hurairah dikatakan di sini sabaqat at-tarjamatu maka telah lewat biografi lahu baginya bil hadis dengan hadis rakam 9. Ma'aniyul mufradat makna-makna kosakata. Ghashiyat-hum ay ghatat-hum. Itu harakatnya salah ya. Ghatat-hum menutupi atau menyelimuti. Nafasa ay khaffafa meringankan. Yassara ay sahhala memudahkan. Ay sa'ada membantu. Salaka ay masya berjalan. As-sakinah ay al-ihsas bil amn. Al-ihsas merasakan bil aman apa? Keamanan. Batta'a bihi amaluhu ay amaluhu salih ay amal solehnya qalilun sedikit. Kurbatan ay syiddatan yaitu sangat susah. Mu'sirin yaitu ya madinin yaitu apa orang yang hutang. Yaltamisu ay yatlubu yaitu mencari. Asyarhu penjelasan hadis ini. Yarsuduna menunjukkan kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisi pada hadis ini kepada apa? Ilal a'mali as-salihah kepada amal-amal saleh al-mubarakati yang penuh dengan keberkahan allati yang tudha'aful hasanati yang bisa apa? Melipat gandakan kebaikan-kebaikan wa dzakara minha dan menyebutkan minha di antaranya. Yang pertama apa? Man sa'ada akhahu barang siapa sa'ada akhahu membantu saudaranya fit tafrij yaitu ketika keluar minhu darinya. Artinya keluar dari kesusahan. Ya wa zawali humumihi dan menghilangkan apa? Humumihi yaitu rasa galaunya. Humum galau atau ya, rasa apa? Gelisah atau rasa cemas. Ya, bi qada'il hajatihi dengan apa? Memenuhi kebutuhannya. Wa innal ajra maka sesungguhnya pahala ayyufraja Allah yaitu akan membukakan Allah ya azza wa jalla karbahu yaitu kesusahannya wa hammahu dan kegelisahannya atau kegalauannya yaumul qiyamati pada hari kiamat. Wa madzalika dan tidaklah hal tersebut illa kecuali bidukhulil jannah, kecuali dia masuk surga. Dulu ada seorang istri raja yang solihah, namanya adalah Zubaidah.
Zubaidah itu penghafal Quran. Penghafal Quran, punya dayang-dayang itu 100 orang. Semua dayang-dayangnya penghafal Quran. Jadi di istana Harun ar-Rasyid itu, makanya Harun ar-Rasyid, ini istri ketiganya. Harun ar-Rasyid itu di setiap sudut istananya itu semua penghafal Quran. Luar biasa. Makanya di zaman Harun ar-Rasyid itu masa kejayaan umat Islam yang sangat luar biasa. Di masa Harun ar-Rasyid tidak ada umat Islam yang miskin, kaya galau. Makanya mata uang ada gambar itu di masa Harun ar-Rasyid. Makanya di masa beliau itu muncullah kaligrafi, muncullah semua ilmu-ilmu itu muncul di zaman beliau itu. Karena apa? Umat Islam sudah berkecukupan. Ketika sudah berkecukupan itu semua ide-idenya muncul banyak ilmu-ilmu baru. Ya, termasuk perkembangan arsitektur. Itu muncul di masa Harun ar-Rasyid. Jadi uang sebelum ini bukan barat. Itu umat Islam duluan itu yang mencetak. Ya, masih deh. Itu masa Harun ar-Rasyid. Itu punya istri yang sangat luar biasa namanya Zubaidah. Jadi seluruh dayang-dayang istananya itu per orang itu 3 juz. Luar biasa kan? Coba andai kata setiap sudut sini, setiap sudut penghafal Quran semuanya. Masya Allah. Ya, pada setiap sudut kota. Luar biasa. Kan jarang-jarang kan? Ada dayang-dayang solihah menghafal Quran. Jadi semuanya menghafal Quran. Jadi kalau masuk istananya Harun ar-Rasyid itu semuanya itu Al-Quran semuanya. Semuanya Al-Quran. Beliau ini memang sebelum menikah itu memang orang kaya raya. Zubaidah ini ketika berangkat haji itu sedang masa peceklik di Mekah itu. Peceklik. Jadi kekurangan air. Maka dinafkahkanlah hartanya banyak untuk membangun sebuah bendungan air. Maka kalau kita lewat di Mina itu panjang bendungannya itu untuk air. Disebut namanya bendungan Zubaidah. Saya pernah ke sumber mata airnya itu tahun 2015. Ya, waktu ke Ummul Qura dulu. Jadi kita nengok ke sana. Tapi sayang sekarang nggak difungsikan. Ya. Jadi itu bisa mengalirkan, ya, akhirnya orang itu nggak kekurangan air. Ya. Kemudian yang nggak kecukupan ketika haji di sana nggak bisa makan, dikasih makan semua oleh Zubaidah. Sampai sekretaris pribadinya itu protes. Kenapa? Ini Zubaidah ini yang bisa saya berikan untuk mereka. Ini yang saya bisa lakukan sebagai hujah nanti di hari kiamat. Solihah. Namanya Zubaidah. Ya, namanya nanti carilah namanya Zubaidah. Menghafal Quran luar biasa itu. Subhanallah. Ya, kalau Al-Quran dihidupkan itu luar biasa ya. Di setiap sudut ini. Man sahala amra mu'sirin, siapa yang memudahkan perkara yang susah, biqada'i daini, dengan biqada'i daini, dengan menunaikan hutangnya, artinya menyelesaikan, au zawali hammihi, atau menghilangkan kegalauannya, sahhalallah, akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala baginya hayatahu, kehidupannya, kullahu, semuanya. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Fal jazaa'u, maka pahala itu min jinsil amal, dari apa? Jenis amalnya. Makanya Nabi itu luar biasa, Nabi itu luar biasa. Suatu ketika, ini mungkin sudah saya sampaikan,
ketika di majelis seperti ini ada Zaid bin Sa'an. Nabi ditagih hutang. Ya Muhammad, mana hutang kamu lunasi? Pada waktu itu belum jatuh tempo. Jatuh temponya masih seminggu lagi. Nabi mengatakan, ini pengennya mempermalukan Nabi, bahwasanya jatuh tempo hutang saya masih seminggu lagi. Kemudian Zaid bin Sa'an marah, jangan hanya kalian bisanya menumpuk-numpuk utang. Umar bin Khattab marah. Kalau Nabi mau gampang saja, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, selesailah. Cuma Nabi tidak mau seperti itu. Akhirnya Umar marah. Umar berdiri kan, karena nggak sopan. Umar mengatakan, jaga mulut kamu, kalau nggak saya bunuh kamu. Umar kan, namanya Umar. Akhirnya gemetar, Zaid bin Sa'an itu gemetar.